Kemerdekaan orang Kristen bukanlah jalan untuk boleh berbuat dosa lagi, melainkan kebebasan hidup untuk tidak berbuat dosa karena anugerah. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Khususnya hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita, karena seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75, dan patutlah kita bangga bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang besar, sehingga bangsa kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kita tahu memang bangsa kita sedang mengalami pergumulan yang begitu berat oleh karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Tapi kita jangan menjadi lemah, putus asa, kecewa. Kita percaya bahwa di balik dari seluruh peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, 17 Agustus tahun 2020, saya merasa berkepentingan dan memiliki hati yang terbeban dengan penuh semangat, antusias, dan sukacita akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Galatia 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Saudaraku, lagu kebangsaan ini terdengar berkumandang di seluruh pelosok negeri tercinta ini. Kenapa? Karena pada hari ini, 17 Agustus 2020, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dimanapun berada memperingati 75 tahun kemerdekaan. 17 Agustus merupakan hari yang sangat bersejarah, bahkan penuh makna. Setelah sekian lama hidup dalam penderitaan, dijajah oleh bangsa asing, akhirnya bisa menikmati kebebasan melalui kemerdekaan yang berhasil direbut oleh para pahlawan kita. Orang bijak berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mereka berjuang sedemikian rupa, mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya demi meraih kemerdekaan. Saudara dan saya, kita semua saat ini tidak perlu lagi menumpahkan darah kita untuk merebut kemerdekaan, karena proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, yang pada hari ini genap 75 tahun kita peringati tanggal 17 Agustus 2020. Apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah konteks kita sudah merdeka ini? Mari kita mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang positif, membangun, makin mempererat persatuan, menghargai toleransi keperbedaan yang ada. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Biar hari ini makin terus dipererat, makin kompak, makin sehati, memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai umat Kristiani, umat Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, harus juga mengambil bagian dalam sikap ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita pun sebagai orang Kristen
sudah direbut dari kuasa kegelapan, dari perhambaan dosa, dan kita dimerdekakan di dalam Kristus dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian, dan juga dari jeratan penjajahan kuasa iblis. Kita semua sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus. Itu satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan besar yang perlu kita pikirkan, renungkan, dan simak bersama. Mengapa masih banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, bahkan sangat gemar melakukan dosa? Padahal Kristus sudah datang untuk memerdekakan kita dari perbudakan perhambaan dosa, supaya kita hidup menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam momen spesial hari ini, 17 Agustus 2020. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia, juga saudara dan saya, kita semua saat ini, jangan sampai kita membiarkan dosa berkuasa lagi di dalam pikiran kita, dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dalam seluruh keberadaan kita. Bahkan jangan sampai kita kembali menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi sebaliknya atau semestinya, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan anggota tubuh kita selama ini? Sudahkah hati kita ini bersih dan jernih, sehingga tidak lagi menyimpan sampah kehidupan yang berbau busuk, seperti kebencian, amarah, dendam, ketidaksenangan terhadap orang lain? Bagaimana dengan pikiran kita? Sudahkah kita pakai hanya untuk memikirkan yang baik saja, yang membangun dan yang menyemangati kehidupan sesama kita? Bagaimana dengan mulut dan lidah kita? Saudaraku, mulut dan lidah kita senjata yang mematikan. Narasi-narasi, kata atau ungkapan-ungkapan apa yang selama ini keluar dari mulut kita? Kata-kata bijak dan arifkah? Atau sebaliknya fitnah, hoax, dan menyudutkan seseorang yang kita anggap perlu dikerdilkan keberadaannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mata kita, telinga kita, dan seluruh anggota tubuh kita yang lain, sudahkah memancarkan kasih yang dari sorga, yang menghadirkan kesejukan dan keteduhan bagi sesama kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, beranilah berkata tidak terhadap dosa, karena kita sudah dimerdekakan dari belenggu perbudakan dan perhambaan dosa. Marilah hidup sebagai hamba kebenaran. Jangan lagi hidup kita mau dijajah oleh kuasa dosa dan kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan orang Kristen bukanlah jalan untuk boleh berbuat dosa lagi, melainkan kebebasan hidup untuk tidak berbuat dosa karena anugerah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kumandangkan bersama-sama dengan saya, sekali merdeka tetap merdeka. Dalam konteks Alkitab, sekali merdeka dari perbudakan dosa, marilah tetap merdeka dari perbudakan dosa. Sekali saudara dan saya menjadi hamba kebenaran, marilah selama sisa hidup yang Tuhan berikan, kita hidup sebagai hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Dirgahayu negaraku, bangsaku, Republik Indonesia. Majulah negeri kita. Tetaplah semangat dan percayalah, badai yang sedang terjadi ada masanya akan lewat, ada waktunya akan berlalu. Salam kemerdekaan untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sekali lagi, merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.